Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nasruddin TV. Pada konten kali ini kami kembali ingin berbagi informasi mengenai tambak yang sudah lama tidak difungsikan, kemudian diservis kembali, diservis ulang ya. Nah, untuk servis tambaknya kita kemarin ya menggunakan ekskavator amfibi PC 200 kalau tidak salah. Tetapi untuk lengan atau bucket yang tangannya lah istilahnya ya, bahasa sederhananya tangannya untuk menggali tanah itu sudah dimodifikasi sehingga jangkauannya lebih panjang. Nah, makanya sahabat Nasruddin TV, kalau misalnya sahabat sekalian menyaksikan paret ini, paret buatan ya, hasil servis menggunakan PC 200, tetapi tangannya sudah dimodifikasi sehingga panjang, dan hasil jangkauannya itu kita bisa lihat di sini. Ini untuk lebar paret, ini jalur bagian depan ya, paret bagian depan ini relatif lebih luas ya, lebih luas dibanding parit yang lain. Begitu juga dengan kukunya, ini kita bisa lihat nih kukunya. Jadi sengaja dikondisikan seperti ini dengan maksud supaya kuku ini bisa menahan tekanan tanah yang ada di tanggul ini. Karena tanah yang dinaikkan ke tanggul ini relatif lebih banyak volumenya dan luasannya lebih lebar ya dibanding tanggul yang lain, karena memang dikhususkan untuk bagian depan ini yang berbatasan dengan sungai. Nah, kalau yang di parit kiri kanan dan bagian belakang itu memang relatif lebih kecil karena berbatasan dengan tambak tetangga ya. Namanya tambak tetangga itu biasanya kita sesuaikan, kecuali memang tanggulnya kecil ya, apa boleh buat, tidak bisa dipaksakan. Nah, di sini kita bisa menyaksikan ada sedikit kondisi yang berbeda karena memang di sini sempat ada penurunan karena di bawah ini tanahnya lembek ya, kemungkinan landasannya ini lembek atau mungkin. Nah, ini saya kurang tahu. Pada waktu menaikkan tanah mungkin ada sedikit kesalahan teknis ya. Tetapi tidak masalah karena setelah pembuatan tanggul pertama itu didobol. Nah, ini didobol, makanya kita sengaja tidak merapikan ya, karena ini peletakannya, ini tanah yang dinaikkan ini itu dinaikkan secara pelan-pelan. Nah, kemudian di bawahnya ini kita pasangi pancang. Nah, ini namanya pancang. Pancang ini kita ambil dari kayu-kayu yang ada di dalam pelataran tambak atau di tengah tambak ya. Ini kayunya besar-besar nih, lumayan. Ya, kalau di sini nggak seberapa besarnya. Ini ada lagi yang lebih besar, tetapi kita ambil yang besarnya seperti ini. Nah, fungsi dari pancang ini ya untuk menahan pergeseran tanah karena mungkin landasannya di bawah relatif lebih lembek, atau mungkin tanah-tanah yang naik ini bentengnya ya, ini kita sebut benteng ini bagian dalam ini yang menahan tanah relatif lebih lembek. Nah, tapi setelah dipancang posisinya sudah aman. Ini sudah aman ya, sudah mantap. Jadi ini juga salah satu pengalaman yang kami sharingkan ya, kami sharekan kepada sahabat-sahabat sekalian yang ingin melakukan perbaikan tambak. Kalau misalnya di mana ada landasan yang lembek ya, bagian dalam itu ya, bagian dalam ini mungkin relatif lebih lembek dibanding yang lain ya, siap-siap pasangi pancang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini tuh sahabat Nasruddin TV juga kita perlakukan dengan
yang tadi itu ya, kita perlukan sama dengan yang tadi, karena di sini memang ada bekas galian pintu. Di sini ada bekas galian pintu sehingga landasannya masih lembek. Nah, ini juga sengaja kita tidak rapikan ya, kita naikkan seperti ini karena dinaikkan secara perlahan. Nah, kita naikkan secara perlahan, dan di bawah itu juga sudah kita pancang, tuh ada pancang di bawah. Nah, fungsinya untuk menahan tekanan dari atas supaya tanah tidak terlalu bergeser ya, masuk ke dalam tambak yang berpotensi untuk mengecil ya, membuat parit itu mengecil. Tapi ini tidak masalah ya, ini sudah mantap nih ya. Kita terima kasih kepada operatornya yang sangat baik kerjasamanya dengan kita ya, sebagai pemilik tambak atau petambak. Karena setelah ada perbaikan pertama, itu disusul dengan perbaikan kedua ya, seperti ini. Jadi kita cukup puas ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sana ada bekas apa namanya, kalau kita sih ngomongnya jebolan ya. Jebolan artinya tanggul yang putus tuh artinya tanggul itu didorong air ya, dikikis air lah, kira-kira seperti itu. Dikikis air ya, dengan waktu yang lumayan lama, sehingga tanah itu tanggul itu hilang ya, tanggul itu putus hilang. Nah, salah satu teknik ya yang kami gunakan, karena mungkin banyak teknik yang digunakan oleh para petambak untuk menutup jebol. Nah, di sini kita gunakan teknik pemasangan pancang ya. Nah, itu kita pelan-pelan kena becek ya, masih lembek tanahnya. Nah, tekniknya begini. Di dalam ini kita jejer pancang, kemudian ada gelagar ya. Ada yang kita pasang membentang di bawah untuk menahan ya, untuk menahan tanah, sekaligus juga untuk untuk menyamakan tekanan yang didapat oleh pancang-pancang ini dari atas tanah. Karena gelagar ini kalau misalnya dipasang membentang begitu, tekanan tanah dari atas itu juga merata didapat oleh pancang ini, karena gelagar itu akan merapat ke masing-masing pancang yang berdiri itu. Nah, pancang yang di dalam ini untuk menahan tekanan tanah di tanggul ya, supaya tanggul ini tidak bergeser ke dalam. Nah, kemudian yang di luar kita pasang juga pancang ya, kita pasang pancang ya. Ini sih kalau dilihat lebarnya nggak seberapa ya, tetapi karena landasnya lembek, makanya kita harus pasang pancang. Nah, di luar juga sama pancang, fungsinya untuk menahan tekanan dari dalam supaya tanah tidak bergeser keluar. Nah, ini landasannya lumayan luas ya, kita sesuaikan dengan luasan landasan yang dibawa. Kemudian tanggul ini sengaja kita tidak besarkan ya, yang penting tanahnya itu bisa tahan di atas untuk membendung air yang ada di sungai. Nah, kalau misalnya kita langsung naikkan banyak, itu berpotensi untuk terjadi penurunan ya, penurunan yang cukup signifikan, sehingga ketinggian dari tanggul ini itu bisa berkurang jauh berkurang. Nah, teknik yang kita gunakan itu tadi pancang kiri kanan, kemudian kita juga pasangi tali yang saling mengikat antara pancang yang di luar dengan yang ada di dalam ya, sehingga kalau misalnya pancangnya bergeser itu tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu banyak pergeserannya, karena saling menahan ya, pancang ini saling menahan. Nah, kembali lagi ke persoalan tanggulnya. Tanggul ini kecil memang, tapi tahannya itu atau ketinggiannya itu lebih tahan dibanding kalau misalnya kita langsung full kan naik. Nah, sehingga kita siasati, kita kecilkan tanggul yang bagian atas ini untuk menahan tanah, tetapi kita sudah simpan cadangan tanah di sini. Nah, nanti di sini kita akan
geser secara manual menggunakan tangan ya. Kita geser, kita rapikan tanggul ini. Nah, karena kalau misalnya kita rapikan dengan tangan itu tekanannya tidak sebesar dengan kalau misalnya dirapikan oleh alat atau eskavator. Nah, seperti itu. Jadi ini sebetulnya ini sudah hasil dari pertimbangan daripada pemilik tambak ya. Nah, pertimbangan daripada pemilik tambak ya terhadap operator ya. Jadi memang ini permintaan petambak bahwa harus seperti ini. Jadi operator juga kita ajak komunikasi, kita mintai pertimbangan bagaimana bagusnya, dan ya juga teman-teman operator ini bilang di atas nih memang tidak perlu terlalu langsung terlalu besar karena tekanannya bisa besar karena di bawah landasnya masih lembek. Nah, suatu saat kalau misalnya landasannya di bawah sudah mungkin ya sekitar jalan 1 semester lah atau 1 tahun itu sudah keras, nah ini bisa didobol terus. Nah, bisa double terus sehingga bisa kembali sedia kala menjadi tanggul yang besar seperti semula. Nah, kira-kira seperti itu sahabat Nasruddin TV yang dapat kami sharingkan mengenai kondisi tambak yang sudah lama tidak aktif ya, tetapi kembali kita aktifkan dengan cara dilakukan perbaikan atau servis ya, dengan bahasa yang paling umum di kalangan petambak itu adalah servis tambak. Nah, seperti itu, begitu ya. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Kalau misalnya tambak sudah lama tidak aktif, itu ada yang memang tidak semuanya tanggul bisa ya, tidak semuanya tanggul bisa utuh seperti ini. Artinya tidak semuanya bisa normal ya, normal. Ada yang bagian tertentu lembek ya, ada bagian tertentu yang kecil, ada relatif kecil dibanding yang lain, ada bagian tertentu yang memang lebih besar daripada yang lain. Nah, kemudian ada bagian tertentu yang lebih tinggi daripada yang lain, dan sebaliknya juga ada bagian tertentu yang lebih rendah daripada yang lain. Jadi memang tidak bisa serapi kalau misalnya kita membuat bangunan rumah ya, karena menggunakan semen ya, menggunakan ada malnya sehingga bisa rapi lurus seperti itu. Jadi di tambak tidak bisa seperti itu. Nah, tambak maksud kami itu tambak tradisional. Nah, kondisinya seperti yang sahabat-sahabat saksikan dalam video tadi. Nah, untuk kita sekarang bergeser ya ke persoalan air. Nah, untuk kondisi air memang sahabat-sahabat sekalian, itu kondisi airnya ya kita bisa saksikan sendiri karena di sini lokasinya termasuk masuk area yang salinitas atau kadar garamnya itu payau, masuk kategori payau ya, mendekati tawar. Kalau misalnya di sini hujan ya, ini contoh misalnya tadi malam hujan. Nah, airnya seperti ini, keruh, sangat keruh. Nah, untuk salinitas kalau sudah kondisinya seperti ini, air keruh, itu biasanya di bawah 7. Nah, di bawah 7. Karena memang di sini banyak mendapat air kiriman dari gunung ya, daerah perkampungan, daerah gunung ya, daerah hulu. Nah, daerah hulu. Jadi kita ini hitungannya bagian hilir. Nah, ketika hujan kita mendapat banyak kiriman air tawar sehingga air tawar itu bercampur dengan air asin. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara menyiasati kalau misalnya airnya seperti ini? Ya, ada misalnya kita tunda dulu untuk menahan air. Nah, karena ini tambaknya masih baru servis, ini kita cuci dulu. Kita masukkan, kemudian kita keluarkan. Ya, kira-kira kalau misalnya sudah bisa untuk menahan air, menampung air untuk dimasukkan bibit ya, pada saat itulah kita masukkan air. Nah, untuk wilayah sini ya, wilayah daerah sini itu karena masuk wilayah payau, itu kita tunggu kadarnya sampai salinitas 10. Nah, kita bawa alat namanya refraktometer atau alat ukur kadar garam. Jadi kalau misalnya tidak terjadi hujan, kemudian kita cek kadar garamnya sudah mencapai angka 10. Nah, pada saat itulah baru kita tahan air ya.
Nah, tahan air ya, bisa juga kita kapur-kapur dulu keliling. Nah, atau mungkin ada saran lain dari sahabat-sahabat sekalian bagaimana apa namanya, cara untuk memperbaiki kualitas air dalam tambak pada saat akan menebar benur, silakan komen di video ini. Oke, sekian dulu sahabat-sahabat sekalian, semoga informasi ini bermanfaat ya, kita saling tukar informasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.